warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi murtada amma ba'du. Al-Presbytu Allah, love of the King of the King, Him only worship, Him only be work for His. Salawat and salam be for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, the unmeditary, for whom actual reasonable duas predicate. Segala bulan pugah sikrek dua krek kata-kata nasihat, terlebih dilelong lakai mu'ah berayu-rayu tad mu'ah. Karena yang dang dikeranu ba'urono, kanlah siratungku mulyadi, dan kanlah siratungku yusri putih. Melainkan siratungku Muhammad Al-Walid MZ yang mantang ubud tad ilmu. Lubud ilmu, uru-urung mantang ubud. Nan ugeron, etna panjang urung. Teman-teman yang dirahmati Allah, hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Wujud sepuluh. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Wujud sepuluh. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Wujud tabu. Begitulah pepatah mengatakan. Karena ilmu pula lah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan pada wahyu yang pertama, dan kata yang pertama dipakai adalah kata ikra, yang artinya bacalah. Membaca ada cara satu-satunya untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya Muhammad Al-Walid MZ akan bertausiah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu suatu keputusan bagi setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana sesuatu yang harus dilakukan beriringan pengesaan dan penyembahan kepadanya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendakilah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan mantangan dia takun, apalagi tadhat. Kenapa setiap anak harus berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya mungkin sederhana saja. Yang pertama, karena orang tualah kita lahir ke dunia ini. Mustahil kita lahir ke dunia ini tanpa orang tua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua agar kita terlepas dari dosa besar. Salah satunya dosa kepada orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, ibu adalah sosok wanita yang paling mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Ia selalu merawat kita dengan penuh kasih sayang, menyelam detik kelahiran si buah hati. Ibu sudah siap dengan segala pengorbanannya. Bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Perjuangan ibu terhadap si buah hati, hidup antara mati. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyakiti hatinya. Kita jangan pernah menghancurkan keinginannya untuk menjadi kita anak yang soleh. Bahkan, kita jangan pernah menyakiti hatinya. Walaupun mengucap kata-kata kalau semua terjadi, sungguh anak itu akan celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ridhanya Allah karena ridhanya ibu, murkanya
Allah karena murkanya ibu. Kanaan ditenggelamkan dalam banjir. Itu akibat murka kepada kedua orang tuanya. Catatan sejarah telah memberi iktibar kepada kita semua. Tidak ada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat tanpa ridhanya orang tua. Rasulullah berwasiat, jangan benci sekalipun mereka kadang-kadang layak dibenci menurut pandangan akal. Inilah ceramah singkat saya, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Yang benar tolong dimanfaatkan, yang salah tolong dibuang saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.